saya Melia Anggraini dengan NIM 212111339 dari kelas HES 4I. Di sini saya akan mengulas kembali materi presentasi yang akan saya sampaikan dengan judul Prinsip Etika Bisnis Islam. Baik, mungkin langsung saja ya teman-teman. Mengenal etika bisnis Islam sendiri yaitu etika terapan yang merupakan aplikasi pemahaman kita tentang baik benarnya dari beragam institusi, teknologi, transaksi, aktivitas, dan usaha yang lainnya yang biasa kita sebut dengan bisnis. Etika bisnis Islam ini sendiri selalu mengedepankan nilai-nilai Al-Quran dan memiliki prinsip yang berasal dari ajaran Islam itu sendiri. Di antaranya yang pertama itu ada prinsip unity atau prinsip kesatuan. Kesatuan di sini dapat diartikan di mana niat dan tujuan itu semata-mata untuk beribadah pada Allah dan bentuknya berupa ketaatan penghambaan kita kepada Allah pula. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Bisa kita contohkan ketika kita sedang bekerja, kita mendengar azan, maka segeralah kita untuk menunaikan ibadah sholat itu, karena sholat itu merupakan hal yang sudah diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, ada prinsip equilibrium atau prinsip keseimbangan, di mana interaksi antara manusia dapat dikatakan sesuai dengan hakikat martabat kita jika berhubungan antara interaksi mampu mengaktualisasikan sifat-sifat milik Allah dalam kehidupannya. Yang dalam konteks ini, manusia mampu berbuat adil pada diri sendiri dan memperlakukan orang lain secara adil dalam berinteraksi. Keseimbangan juga mengatakan manusia meyakini bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan serasi. Hal ini tersirat dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqi fihim tafarruj farji'il basara hatara min futur, yang artinya yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Dalam takaran ekonomi, keseimbangan itu penting dalam menentukan aktivitas-aktivitas distribusi konsumsi. Keseimbangan penting dalam menentukan aktivitas-aktivitas distribusi konsumsi produksi yang baik dengan mendahulukan kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam. Begitu juga dengan menentukan harga yang sesuai dengan mutu atau kualitas barang yang ada. Untuk yang ketiga itu ada prinsip free will atau prinsip kebebasan, yang mana merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam. Namun kebebasan itu tidak merugikan orang lain dan menguntungkan untuk kita. Islam membuka kepentingan individu secara lebar dan secara tidak adanya batasan pendapatnya bagi seseorang yang mendorong untuk berkarya dengan segala potensi yang ada. Yang bisa kita contohkan, kebebasan untuk melakukan hal bisa menguntungkan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang keempat ada responsibility atau yang diartikan dengan tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab ini berhubungan dengan prinsip kebebasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu menetapkan batasan mengenal apa yang bebas untuk dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap Allah, terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena sebagai makhluk yang telah mengakui adanya Tuhan,
Sedangkan tanggung jawab kepada manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin lepas dari bantuan orang lain, selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dan ada pun tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, dimana karena manusia itu berkehendak, sehingga tidak mungkin kita selalu membebankan orang lain, karena kita sebetulnya itu mampu. Dan telah Allah jelaskan juga dalam surat Al-An'am ayat 164 yang artinya, katakanlah Muhammad, apakah aku patut mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberi keringanan kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Yang kelima, prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran, yang diartikan prinsip kebenaran etika bisnis ini sangatlah menguntungkan, di mana adanya penetapan penolakan terhadap kerugian yang memungkinkan terjadi pada salah satu pihak yang melakukan sebuah transaksi itu sendiri. Perjanjian dalam bisnis ataupun pihak yang melakukan kerjasama dalam hal ini kita tentu saja ingin mendapatkan prestasi atau keuntungan yang lebih, bukan? Namun di sisi lain hak para pembeli yang harus tetap dihargai atau diutamakan. Dalam artian seorang penjual harus mempunyai sikap toleransi kepada keperluan pembeli, yang selebihnya apakah ia sebagai konsumen tetap ataupun konsumen yang bebas. Dalam berbisnis pula, pedagang diajarkan untuk selalu mengatakan apa adanya tanpa menutup-nutupi, tanpa membohongi kalau kualitas barang ini bagus, begitu. Jika produk tersebut baik, pedagang harus mengatakan dengan yang sejujurnya. Jadi kita enak, pembeli juga enak. Buruk, jika ada sesuatu yang buruk, kita juga harus mengatakannya pula. Dan tersirat dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lailul mutaffifin alladzina yaqtalu 'alan nasi yastawfun wa yaqtaluhum aw razanuhum yahsurun. Yang artinya celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka atau menakar menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi timbangannya. Berangkat dari sikap kebenaran dan kejujuran, maka akan melahirkan persaudaraan dan kemitraan antara pihak yang bertransaksi, sehingga muncullah kondisi yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Baik, itulah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.